semenjak angkutan online ada, itu untuk yang goes jelas-jelas tersisihkan karena mereka pasang tarif lebih murah. Yogyakarta, di tengah gemerlapnya kota yang terus berkembang ini, inilah salah satu alat transportasi yang tetap setia meniti jalannya Yogyakarta sejak dulu. Becak, kendaraan roda 3 yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan keseharian masyarakat. Nama kula Edi, kula becak nggih kirang langkung sekitar 28 tahunan. Awal mula becak karena dulu di pekerjaan terjadi ya katakanlah perusahaan mulai bangkrut, terus karena cari pekerjaan juga susah untuk tempo dulu, akhirnya saya beralih ke becak yang pada waktu itu becak adalah alternatif yang paling mudah karena satu untuk sewa juga lebih murah. Banyak permasalahan yang kini mulai menghantui para pengemudi becak ini. Becak yang dulu banyak merajalela di sudut kota maupun pasar-pasar ini, kini mulai berkurang seiring perkembangan zaman. Kalau untuk permasalahan becak itu paling dominan tetap kalau nggak narik mas, karena tumpuan kehidupan keluarga itu ada di becak. Karena pada waktu itu becak adalah alternatif paling mudah untuk cari nafkah dengan modal yang sedikit. Kalau untuk permasalahan di becak sendiri nggak ada yang signifikan kecuali kalau kita sepi, nggak narik itu paling ada permasalahan ya mungkin di rumah yang tadinya makan rodo enak ya mau nggak mau cuma pakai kerupuk semacam itu. Tapi kalau untuk permasalahan sama temen, saya rasa becak nggak pernah ada lah mas. Paling cuman selisih paham tadinya ya ini yang narik tapi terlanjur ini tadi tinggal ngapain tuh ditarik temennya ya. Itu masih bisa terkondisikan. Karena kalau becak itu yang paling diutamakan adalah guyub rukunnya antar sesama pengemudi becak. Becak bukan lagi hanya untuk transportasi antar jemput penumpang. Kini, becak juga bisa sebagai alat transportasi bagi wisatawan yang ingin oleh-oleh ataupun sekedar menikmati suasana pusat kota ini. Ya kalau itu relatif mas, kalau paketan itu cuman gimana caranya kita bisa menarik perhatian para customer, wisatawan biar bisa naik becak kita. Kalau untuk paketan itu kita cuman istilahnya cuman paketan yang deket-deket mas, paketan deket-deket. Karena biasanya kalau para wisatawan kalau kita tawarin mahal, biasanya mereka nggak mau pilih angkutan online aja. Tapi kalau untuk yang deket-deket kita masih berani lah istilahnya untuk harga-harga yang rendah lah istilahnya. Tapi kalau yang angkutan jauh ya kita tetap nggak bisa mas karena kita nggak serta-merta kita dicarikan. Kalau angkutan online kan dicarikan, kita kan cari sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus pintar-pintar narik konsumen untuk bisa naik becak kita. Gimana caranya? Kita bikin paketan wisata misalkan ke Keraton, Taman Sari, terus mampir ke pusat oleh-oleh atau gimana. Sepintar-pintarnya kita untuk menawarkan. Yang jelas kalau kita konsekuensi dari awal apa yang kita tawarkan itu yang kita terima. Kecuali kalau dikasih lebih, ya itu rezeki. Seperti itu. Dalam perjalanan panjang sejarahnya, becak telah menjadi saksi bisu perubahan zaman dan pola pikir manusia. Pergeseran dari becak tradisional ke becak motor di Yogyakarta, terutama di kawasan Malioboro, mencerminkan dinamika perkembangan teknologi dan tuntunan mobilitas modern. Kalau awal mula semua yang dari becak itu semua kayu dulu mas, kayu dulu. Kita beralih ke bentor karena alternatif semenjak angkutan online ada. Semenjak angkutan online ada itu untuk yang goes
jelas-jelas tersisihkan karena mereka pasang tarif lebih murah. Karena lebih murah, satu mereka dicarikan penumpang, tapi becak mau nggak mau kan cari sendiri mas. Kalau cari sendiri tahu sendiri, dari antrian mulai dari Malioboro antar gang itu sudah sangat minim sekali untuk orang naik becak, dikarenakan angkutan online itu lebih murah sekali. Nah itu lambat laun kita punya inisiatif, ada motor-motor tua, motor butut kita pasang di becak kita. Nah, awal mula terbentuknya Bentor di situ. Tapi dari awal mula itu akhirnya teman-teman punya inisiatif sendiri untuk beralih ke Bentor pelan satu demi satu. Mereka juga nggak serta-merta langsung bikin mas, karena juga butuh modal. Kalau modal becak mungkin istilahnya masih bisa terjangkau lah, antara harga 600 sampai 700. Tapi kalau untuk masang mesin motor-motor butut ke kita kan juga harus punya uang paling enggak kan tetap jutaan mas, karena untuk masang itu kita perlu tukang las, ganti roda depan dan lain sebagainya. Tapi pelan-pelan dari paguyuban itu ada yang sedikit punya sedikit modal, kasih bantuan dengan sistem nanti dikembalikan pelan-pelan semampunya semacam itu. Namun, di balik roda dan mesin, tetap terdapat nilai-nilai historis yang melekat. Sebagai bagian integral dari warisan budaya, becak tetap menjadi ikon khas dan warisan berharga yang memperkaya kisah-kisah masa lalu. Dalam menyimpulkan perjalanan sejarah becak ini, kita mengenangnya sebagai lebih dari sekedar kendaraan. Ia adalah cermin perjalanan hidup manusia, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi di tengah arus perubahan. Sebagai penutup, mari kita terus menghargai dan merayakan keberagaman warisan budaya yang telah membentuk masa lalu dan melangkah bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Kalau bukan kita, maka siapa lagi?